Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Hujan deras seharian, sebuah rumah di Kabupaten Dompu hanyut terbawa banjir, ratusan rumah juga terendam. Terlilit utang, seorang pria di Lombok Barat nekat berjualan narkotika. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Kota Mataram bergotong royong membersihkan kelenteng. Seorang pria bernama Sumarudin asal Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Lombok Barat. Tersangka ditangkap di parkiran sebuah retail modern di Desa Dasantapen, Kecamatan Gerung saat menunggu pembeli. Polisi menyita 20,28 gram sabu-sabu, tas pinggang, timbangan, dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka berdasarkan pengembangan kasus narkotika yang melibatkan tersangka lain yang merupakan jaringan pelaku. Kami menemukan yang bersangkutan sedang menunggu pembeli di halaman parkir tersebut, sehingga langsung kami amankan. Setelah kami amankan, terhadap yang bersangkutan kami lakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan kami mendapatkan satu bungkus plastik yang di dalamnya berisi 2 klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu. Tersangka mengaku baru 5 bulan berjualan narkotika karena terjerat utang piutang. Pak, di depan Alfamart tuh Pak nunggu siapa? Nunggu ada pesanan itu. Pesanan. Iya. Oh, Bapak udah lama jual ini Pak? Di mana? Enggak begitu lama. Sudah berapa? Kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 bulan. Paknya selain jual narkotika nih, Paknya pemakai juga apa gimana? Ya jarang. Jarang. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Pemuda berinisial AS asal Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, diringkus polisi karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Cakranegara Mataram. Tersangka digerebek di sebuah rumah kos saat hendak mengantarkan sabu-sabu ke konsumennya. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,48 gram, ponsel, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang resah wilayahnya sering menjadi lokasi transaksi narkotika. Informasi yang kami peroleh memang di kos-kosan tersebut sering digunakan sebagai transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Dan ketika kita melakukan penggeledahan, kami menemukan 2 poket cap edar yang disimpan di saku celana oleh terduga pelaku dan hendak dijual kepada seseorang yang ditunggu kesepakatannya berjanji ketemu di areal kos-kosan tersebut. Tersangka mengaku berjualan sabu-sabu sejak 2 bulan lalu. Anda sabu ke siapa? Ke Ika, namanya teman saya. Ika, Anda sabu berapa Anda sabunya? Apa beratnya 0,04. Berapa jumlahnya? Berapa poket? 2 poket. Paknya antar ke sana. Nah, Paknya jual udah berapa? Yang 2 poket itu? Belum dijual, Pak. Hah? Belum dijual, mau dijual 125. Per poket kan 125. Dua-duanya 125. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial HI 28 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggelapkan sepeda motor milik temannya.
Tersangka diringkus di rumahnya di Mataram atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor karena dilarikan pelaku. Polisi menyita sebuah sepeda motor yang sempat digadaikan oleh pelaku ke tetangganya. Tersangka berpura-pura meminjam sepeda motor ke korban dengan alasan menengok temannya yang sedang sakit. Pelaku bertemu dengan korban di jalan dan minta diantar untuk mencari temannya di Sesele. Kemudian mereka bonceng 3 ke TKP di Jalan Gajah Mada di Jempong, Mataram. Sampai di TKP, pelaku menyuruh korban dan temannya untuk turun, dan pelaku pinjam motor masuk ke dalam gang di wilayah tersebut untuk mengambil uang. Kejadian pagi hari sekitar jam 11, tapi setelah ditunggu sampai sore ternyata pelaku tidak balik. Tersangka mengaku menggadaikan sepeda motor korban senilai 2 juta rupiah untuk membeli minuman keras. Tidak langsung menggadaikan motor itu atau gimana? Belum. Kapan sudah punya timbul niat untuk menggadaikan mobil motor itu? Setelah 1 hari. Setelah 1 hari seperti sudah timbul niatnya nih. Harga berapa sih gadai motor itu? Uang untuk gadai itu untuk apa? Minum. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang mantan honorer bernama Ahmad Samsir sukses menjadi pengusaha ayam petelur beromset puluhan juta rupiah. Pria asal Kelurahan Sasake, Kecamatan Peraya, mulai menggeluti usaha ayam petelur setelah kontraknya diputus oleh instansi tempatnya mengabdi karena alasan pengurangan pekerja akibat pandemi COVID-19. Tak mau larut dalam kebingungan, ia kemudian mencoba bangkit dengan membuka usaha bibit ayam. Namun karena tidak optimal karena ruang gerak dibatasi saat COVID-19, ia kemudian membuat kandang ayam dan memulai usaha ayam petelur. Meski sempat mengalami pasang surut akibat belum pulihnya ekonomi masyarakat, kini setelah 3 tahun berlalu usaha ayam petelur Samsir terus berkembang hingga mencapai 8.000 ekor. Telur ayam yang semula dipasarkan di pinggir jalan, kini mulai ramai dipesan dan dipasok ke hotel berbintang dan sejumlah pasar induk di Kota Mataram. Dalam sebulan, Samsir mendapat omset berjualan telur ayam hingga 25 juta rupiah. Aku dulu sebagai karyawan kontrak di instansi pemerintah, karena memang COVID-19 itu sangat berdampak ke kami, ya Awal mulanya berapa ekor? Awal mulanya itu ceritanya kami hanya main di bulet, Pak. Bulet itu 2.000 ekor. Rencananya dulu kami tidak mau menelurkan, tapi bulet itu kami mau jual ke peternak-peternak sekitar. Tapi pas waktu itu karena terdampak COVID-19, lockdown di mana-mana, jadi perputaran ekonomi di Lombok Tengah ini kan stagnan. Sehingga mau tidak mau kami membangun kandang petelur sendiri, karena dimanapun juga itu kan bukan modal yang sedikit. Tak mau menikmati keuntungan sendiri untuk membantu usahanya, Samsir memberdayakan warga sekitar sebagai pekerja di sejumlah kandang miliknya sekaligus untuk membantu perekonomian mereka. Samsir juga kerap membagikan kisah suksesnya ke warga sekitar agar mereka mau menggeluti wirausaha ayam petelur sebagai salah satu usaha yang menjanjikan tanpa harus bekerja ke luar negeri atau berharap menjadi pekerja kantoran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.